Hai guys, ini untuk seperti biasa kita ambil kartu satu-satu. Ini untuk zodiak Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dengan Pisces, lalu Aries, Leo dengan Sagittarius. Nah, kalau dilihat dengan overall energi kalian di minggu depan atau energi yang akan hadir atau situasi yang akan kalian hadapi di minggu depan adalah mungkin ini berkaitan dengan seseorang yang lebih muda, atau ini adalah kalian young woman gitu ya, atau ini adalah kalian atau kalian yang berhadapan dengan seseorang perempuan yang lebih muda, laki-laki atau perempuan, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dilihat dengan situasi ini, ada suatu hal di mana satu, ada sesuatu hal seseorang akan hadir dalam kehidupan kalian, um, atau akan reach out, akan menghubungi kalian, tapi ada sesuatu hal yang kalian tuh kayak gimana ya, apakah gue harus menerima energi orang tersebut, kurang lebih seperti itu, atau vice versa, atau ini adalah kamu, ada sesuatu hal yang ingin kalian lakukan untuk seseorang, tapi kamu butuh pertimbangan gitu, ada pertimbangan-pertimbangan yang nggak tahu apa yang harus kamu lakukan terkait dengan situasi yang sedang kamu hadapi. Kalau misalnya kamu adalah seorang perempuan, mungkin ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan, atau ada seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kalian, tapi kalian nggak tahu apa yang harus kalian hadapi ketika orang ini menghubungi kalian gitu ya. Tapi ini juga ada sesuatu hal seperti kayak ketika ada seseorang yang menghubungi kalian, kalian tuh nggak tahu apakah kalian harus bisa memberikan kepercayaan, atau apakah kalian harus membuka diri terkait dengan sesuatu hal yang akan hadir dalam kehidupan kamu gitu ya. Karena mungkin orang ini on and off gitu, mungkin ada sesuatu hal yang kadang-kadang dia hadir dalam hidup kalian tiba-tiba enggak, atau ada sesuatu hal yang kalian pengen terima atau merespon energi orang tersebut, tapi ada sesuatu pertimbangan-pertimbangan lain yang kalian tuh nggak tahu apa yang harus kalian lakukan, atau ini adalah dua orang yang melakukan sesuatu hal yang sama, ingin reach out, ingin menghubungi, tapi ketika tidak menghubungi ada sesuatu hal yang membuat kalian kepikiran, tapi nggak tahu apa yang harus kalian lakukan gitu ya, ada sesuatu hal yang ingin kalian lakukan, seperti itulah kurang lebih. Tapi kita akan lihat untuk spesifik untuk zodiak Capricorn. Oke, Capricorn, kalian bisa berhubungan dengan zodiak Leo atau bisa berhubungan dengan siapapun. Di sini ada Vu. Vu ini kayak semacam musuh gitulah ya. Atau ini juga bisa dikaitkan seseorang yang mungkin um, intention atau sesuatu itu ada apa gimana ya? Punya niat lain atau intention atau niat yang lain gitulah. Nah, kalau dilihat dengan Capricorn di sini ada karmic relationship. Jadi kalau misalnya kamu punya seseorang yang pasangan kamu atau kamu merasa punya hubungan karmik gitu ya dengan orang ini, ada kemungkinan seseorang akan menghubungi kamu gitulah. Ada kemungkinan orang ini on and off dalam suatu hubungan kamu dengan orang tersebut gitu ya. Mungkin kamu juga nggak tahu apa yang harus kamu lakukan terkait dengan orang tersebut gitu. Kurang lebih dengan The Strength card, dengan karmic, dengan Vu ini bisa dikaitkan dengan mungkin kamu bisa berhubungan dengan seseorang yang lebih muda, atau mungkin ini adalah kamu. Kamu mungkin pada saat di minggu depan akan mengalami situasi di mana kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan terkait dengan orang ini. Nah, mungkin ini adalah karmic relationship antara kamu dengan orang tersebut yang kamu tuh nggak tahu nih closure-nya seperti apa, atau kamu nggak tahu arti dari suatu hubungan antara kamu dengan orang tersebut. Nah, hati-hati juga dengan intention orang yang berada di ruang lingkup kamu gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu nggak ketahui aja terkait dengan orang tersebut. Oke? Oke, untuk zodiak Taurus nih, terkait dengan King of Cups, mungkin kalian bisa berhubungan dengan Cancer, Scorpio, Pisces, atau siapapun. King of Cups juga dikaitkan dengan seseorang yang mungkin kamu memiliki perasaan yang sangat besar dengan orang tersebut, atau vice versa. Ini adalah kamu mungkin berhubungan dengan seseorang yang mungkin secara emotionally dia tuh dewasa banget dalam menyampaikan sesuatu hal. Tapi dengan King of Cups, dengan melancholy dan self-indulgent, dilihat di sini sepertinya kalau misalnya kamu berkaitan dengan seseorang yang ini sebenarnya dia punya perasaan yang sangat besar sama kamu, tapi somehow mungkin ada situasi yang tidak bergerak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, atau dia inginkan, atau kamu inginkan. Dilihat dengan melancholy
ini seperti kayak kartu Five of Cups ya, berarti kartu lagi sedih, lagi nyesel, lagi ada sesuatu penyesalan. Mungkin penyesalan itu banyak hal. Penyesalan itu bisa dikaitkan dengan kenapa situasinya tuh nggak bisa diperbaiki, atau ada sesuatu hal yang mungkin seseorang bisa memperlakukan kamu, atau vice versa kamu bisa memperlakukan orang itu lebih baik lagi. Dengan self indulgent, mungkin di minggu depan kamu lebih fokus terhadap sesuatu hal yang kenapa tidak bisa diperbaiki atau kenapa tidak bisa lebih baik gitu ya. Jadi mungkin ada suatu situasi di mana mungkin seseorang melihat kamu sangat sedih gitu lah, atau kamu fokus terhadap diri kamu, atau mungkin ada sesuatu hal yang mungkin kamu tidak ekspresikan, tapi dia mengetahui, atau siapapun orang ini mengetahui bahwa kamu sedang sedih terhadap sesuatu hal gitu ya. Mungkin kamu mengignore dia atau kamu diemin dia, tapi sebenarnya seseorang di sini mengetahui bahwa kamu ngediemin dia karena ada sesuatu hal yang kamu sedang sedihkan. Nah, mungkin kalau terkait dengan situasi ini, ada seseorang yang pengen reach out tapi ragu-ragu terkait dengan situasi ini. Antara dia tidak mau membuka hatinya, antara kamu, atau mungkin dia merasa pengen reach out tapi takut kamu tidak terbuka hatinya. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk zodiak Virgo. Virgo di minggu depan hati-hati dengan situasi di mana kamu merasa ditinggalkan oleh situasi atau ditinggalkan terhadap suatu connection. Mungkin satu, kalau seseorang tidak menghubungi kamu, kamu merasa ada sesuatu hal yang dia lakukan. Jadi mungkin ini lebih ke negative thinking, atau mungkin ini juga kamu merasa terreject terhadap sesuatu hal. Five of Pentacle, merasa feeling lonely, merasa sendiri. Dengan Doctor and Stab in the back, mungkin kalau misalnya kalau di minggu depan kamu akan berada dalam situasi kamu merasa sendiri, atau mungkin ada suatu hal yang bikin kamu sedih, merasa kering gitu dalam suatu hubungan, pengen menghubungi seseorang, atau ada sesuatu hal yang kamu merasa kecewa terhadap suatu hubungan dan kamu merasa sakit hati dengan seseorang. Hati-hati juga dengan situasi kalau kamu dikecewakan dengan seseorang karena finansial gitu ya. Dengan Five of Pentacle, mungkin ada seseorang yang akan mengecewakan kamu terkait dengan finansial atau terkait dengan perasaan kamu. Stab in the back, mungkin di minggu depan fokusnya kamu adalah merasa disakiti oleh seseorang karena mungkin dia tidak berbicara, karena dia tidak berkomunikasi, atau ada sesuatu hal yang bikin kamu sakit hati terkait dengan orang tersebut. Nah, dikaitkan dengan dokter ini, ibaratnya hati-hati juga mungkin kalau misalnya kamu lagi kecewa atau sakit hati, mungkin akhirnya kamu jadi kepikiran atau jadi sakit, yang akhirnya mengharuskan kamu untuk ke dokter. Atau mungkin dengan apapun kesusahan kamu, mungkin finansial atau mungkin secara perasaan, mungkin ini adalah saatnya kamu untuk reach out ke seseorang yang bisa membantu kamu atau memberikan advice kepada kamu terkait dengan situasi yang merasa kamu kecewa. Oke. Untuk zodiak Aquarius, di sini Six of Cups dengan Old Woman dengan soulmate, ini bisa dikaitkan dengan mungkin kalau di sini Old Woman, di sini ada Young Woman. Mungkin ini adalah Aquarius, mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang lebih tua, atau hubungan antara kamu dengan seseorang yang lebih tua. Dengan Six of Cups ini bisa juga dikaitkan dengan keluarga, ibu, atau seseorang yang kamu kagumi, seseorang yang kamu anggap dia bisa memberikan mungkin kenyamanan gitu ya, atau informasi yang lebih baik. Dan dengan Old Woman, dengan Six of Cups, dengan soulmate, ini juga mungkin hubungan yang kamu rasakan terkait dengan orang ini itu erat gitu lah ya. Tapi ini kalau misalnya kalau Aquarius perempuan, mungkin hati-hati dengan situasi yang mungkin menyebabkan perselisihan antara kamu dengan ibu kamu, tetapi mungkin sebenarnya ibu kamu atau orang yang lebih tua dari kamu itu sebenarnya dia bisa bisa memberikan sesuatu hal yang lebih baik, saran yang lebih baik. Mungkin ada kamu ingin menghubungi ibu kamu kah atau apakah, tapi ada penolakan dari sisi kamu, mungkin seperti itu. Karena dengan Six of Cups ini adalah kayak hubungan orang yang udah lama kamu kenal, atau ini adalah hubungan keluarga, atau seseorang yang dulu yang kamu seseorang yang dulu yang kamu kenal. Dengan Old Woman, mungkin dengan soulmate, mungkin juga kalau misalnya tidak dikaitkan dengan perasaan cinta dan segala macam, mungkin ada perbedaan umur antara kamu dengan seseorang.
mungkin ada seseorang yang memberitahu dan kamu merasa ada sesuatu kehangatan lah, seperti itulah. Karena sebenarnya dengan soul connection, dengan old woman, dengan six of cup ini terkait dengan hubungan related dengan family atau keluarga kamu, antara kamu dengan keluarga kamu, kamu dengan ibu kamu, atau dengan siapapun. Ini kayak dua wanita gitu ya. Oke. Untuk zodiak Libra, Two of One, Consolation, dan Photograph. Jadi mungkin ada sesuatu hal untuk zodiak Libra, entah satu kamu rindu atau bernostalgia dengan seseorang yang berada dalam masa lalu kamu, atau ini ada sesuatu hal yang mungkin kamu berekspektasi seseorang menghubungi kamu, atau kamu mungkin berekspektasi di minggu depan untuk mendapatkan suatu bantuan, entah advice, entah finansial dari seseorang yang kamu kenal atau dari seseorang yang lama gitu ya. Dengan Two of One, Constellation, dengan Photograph ini bisa juga ada seseorang di sini mengharapkan suatu bantuan dari seseorang yang udah lama dia kenal. Mungkin kayak misalnya nih, kamu ada seseorang punya hutang gitu ya, tapi orang itu udah lama, tiba-tiba kamu keinget kalau dia tuh masih punya janji atau hutang sama kamu. Jadi di minggu depan itu mungkin ada situasi di mana kamu mengingat sesuatu hal terkait dengan masa lalu, mungkin seseorang yang mungkin pernah punya janji sama kamu, mungkin kamu mengharapkan suatu bantuan dari orang tersebut gitu ya. Nah mungkin kalau misalnya ini juga bisa dikaitkan dengan kamu rindu dengan seseorang yang sudah lama dan mengharapkan dia untuk reach out atau berkomunikasi sama kamu, tapi ada sesuatu hal yang dalam pikiran kamu, gue harus gak ya ngubungin dia. Jadi ada sesuatu hal yang pengen kamu menghubungi orang tersebut untuk orang itu bisa membantu kamu, tapi ada suatu pertimbangan-pertimbangan lain yang kamu harus pikirkan terkait dengan situasi ini. Oke, untuk zodiak Gemini. Gemini Ten of Cup dengan Miss of Fortune dengan Hammer. Hati-hati Gemini untuk situasi bahwa akan ada suatu berita yang menyedihkan atau berita yang bikin kamu kaget terkait dengan ruang lingkup keluarga kamu, terkait dengan suatu kebahagiaan kamu. Ten of Cup dengan Miss of Fortune bisa dikaitkan dengan suatu berita dari kejauhan, berita dari seseorang, berita dari keluarga gitu ya, berita terkait dengan situasi keluarga atau saudara, atau berita juga mungkin terkait dengan kebahagiaan kamu terkait dengan seseorang. Misalnya kalau kamu sudah menikah, mungkin kamu mendengar suatu berita buruk. Yang kedua mungkin ada suatu berita, ini pokoknya lebih ke berita terkait dengan entah kestabilan di rumah kamu atau terkait dengan keluarga besar. Nah mungkin hati-hati dengan situasi tersebut. Dengan Ten of Cups dengan Miss of Fortune, mungkin hati-hati dengan suatu berita yang mungkin kamu ekspektasi dari suatu orang dari kejauhan atau orang dari keluarga kamu. Mungkin ada suatu berita yang tidak enak yang akan disampaikan oleh orang tersebut. Oke, untuk zodiak Cancer, despair dengan separation. Jadi Cancer di minggu depan mungkin kamu fokus terhadap sesuatu hal. Mungkin satu, kamu baru aja berpisah dengan seseorang yang kamu sayangin. Yang kedua, mungkin kamu ada suatu jarak yang memisahkan antara kamu dengan orang tersebut. Kalau kamu sudah menikah, mungkin ini juga bisa dikaitkan mungkin kamu diem-dieman sama suami kamu atau istri kamu. Mungkin saling tidak bertegur sapa, saling tidak berkomunikasi. Kalau ini berhubungan dengan pacaran, mungkin ada suatu hal di mana kamu mengendingkan suatu hubungan antara kamu dengan seseorang yang bikin kamu frustasi terkait dengan, atau yang bikin kamu tuh bete atau sedih banget terkait dengan suatu keputusan yang harus dibuat. Dengan the Sun card, despair dengan separation, mungkin ada di minggu depan ada sesuatu hal yang kalian akan ketahui terkait dengan seseorang, dan sepertinya ini mengharuskan kalian untuk membuat kalian berpisah atau jaga jarak. Tapi mungkin di minggu depan ada suatu efek yang akan kalian hadapi terkait dengan situasi ini. Oke. Untuk zodiak Scorpio, faithfulness Mars dengan Six of Pentacle. Jadi Scorpio, hati-hati dengan situasi di minggu depan. Jadi ada seseorang yang mungkin baik sama kamu, atau kamu merasa dia loyal sama kamu, padahal sebenarnya dia juga membagi attention terhadap orang lain. Oke, dengan Six of Pentacle ini bisa dikaitkan adalah seseorang mungkin membagi attention, membagi perhatian atau berkomunikasi dengan dua orang, berusaha memaintain dalam suatu hubungan dengan dua orang, atau mungkin dia berkomunikasi dengan dua orang. Faithfulness dengan Mars, hati-hati dengan situasi yang kamu anggap dia mungkin
kayaknya dia fokusnya sama gue doang, atau kayaknya dia emang cuman sukanya sama gue doang. Hati-hati dengan situasi dengan seseorang yang berada dalam ruang lingkup kamu. Mungkin dia juga berhubungan dengan orang lain. Dengan Mas mungkin ibaratnya orang itu seakan-akan kamu cuman the only one, padahal sebenarnya dia berhubungan dengan orang lain. Atau ini mungkin adalah kamu yang mungkin beract seperti kamu single, beract seperti kamu punya relationship dengan seseorang, tapi sebenarnya kamu membagi attention kamu terhadap seseorang, vice versa. Jadi hati-hati dengan situasi seperti itu. Six of Pentacle, karena kalau Six of Pentacle dilihat dengan dua orang ini ada suatu ketidakbalance antara hubungan antara kamu dengan seseorang. Mungkin juga di minggu depan kamu mensuspek bahwa pasangan kamu mungkin berhubungan atau membagi suatu attention atau perhatian dengan seseorang. Hati-hati juga dengan Six of Pentacle, mungkin dengan suatu pengeluaran suatu pengeluaran yang kamu lakukan secara finansial. Six of Pentacle juga mungkin ini juga dikaitkan dengan mungkin seseorang janji untuk membayar sesuatu hal tapi dia tidak membayar hal tersebut. Jadi hati-hati dengan situasi-situasi itu. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Pisces. Pisces ini dilihat dengan Friend and Paradise, dengan Judgment. Mungkin terkait dengan di minggu depan Pisces, atau antara kamu mungkin memutuskan untuk pergi short trip gitulah ya, atau road trip gitu, atau pergi berjalan-jalan sama seorang teman. Friend and Paradise ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin ada seseorang teman kamu mungkin membawa suatu berita terkait dengan misalnya ngajak kamu jalan atau ngajak kamu road trip gitu ya. Judgment dengan Friend and Paradise ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang yang udah lama nggak reach out, nggak berhubungan, tiba-tiba dia berhubungan atau menghubungi kamu untuk mungkin orang ini habis pulang dari holiday, atau orang ini ngajak kamu holiday atau ngajak kamu road trip. Jadi ada sesuatu berita yang akan dia sampaikan, entah dia baru pulang dari suatu perjalanan yang jauh atau dia akan mengajak kamu ke suatu perjalanan yang jauh gitu ya. Jadi mungkin ini lebih ke suatu teman akan visiting kamu, suatu teman lama akan visiting kamu, atau vice versa. Kamu akan memvisit seseorang dari kejauhan atau traveling untuk bertemu seorang teman. Oke. Untuk zodiak siapa ini? Aries, The Tower, Thief, and Kisses. Oke. Hati-hati Aries dengan apa yang kamu lakukan terkait dengan situasi. Sebenarnya di minggu depan ini untuk zodiak Aries, The Tower, dengan Thief, dengan Kisses, ini adalah terkait satu. Apakah kamu selalu memberi suatu kesempatan dengan orang yang kamu tahu bahwa dia tuh intentionnya tidak baik buat kamu. Antara kamu akan mengetahui sesuatu hal terkait dengan orang tersebut, bahwa dia melakukan sesuatu hal di belakang kamu dan akhirnya kamu mengetahui, atau vice versa. Apabila kamu melakukan sesuatu hal yang akan merugikan suatu hubungan atau merugikan seseorang, kamu akan ketahuan. Tapi dilihat dengan unconditional loving, hati-hati dengan situasi yang sebenarnya mungkin gini loh, kamu berusaha untuk memberikan attention yang kamu berikan terhadap seseorang, ibaratnya kamu tuh tanpa syarat banget mencintai orang ini, tapi hati-hati dengan intention orang tersebut, bahwa bisa saja orang tersebut melakukan sesuatu hal di belakang kamu, atau mungkin ini adalah kamu melakukan sesuatu hal di belakang seseorang, tapi somehow kamu juga gak bisa meresist sesuatu temptation, sesuatu hal yang dimana kamu bisa memperlakukan sesuatu hal lebih baik, tapi kamu gak lakuin itu gitu. Untuk zodiak Leo, Leo. Untuk situasi kamu atau energi who's coming toward you, antara satu Leo. Di minggu depan ada kemungkinan suatu a new beginning atau suatu permulaan kamu dengan seseorang, karena di sini dengan date berarti ada suatu hal di mana kamu akan bertemu dengan seseorang, atau kamu akan dihadapi dengan suatu a new beginning untuk bertemu dengan seseorang. Oke. Tapi hati-hati nih, ada dua skenario. Satu, mungkin kamu baru aja melepaskan sesuatu hal atau baru aja moving on terhadap sesuatu hal, dan akhirnya kamu mungkin mendapatkan sesuatu hal yang baru gitu ya, atau bertemu dengan sesuatu hal yang baru, meninggalkan sesuatu hal yang lama yang mungkin kamu tidak dihargai atau tidak mendapatkan sesuatu hal yang kamu inginkan, tapi kamu akan di-lead untuk bertemu dengan seseorang yang baru. Oke. Yang kedua adalah hati-hati ketika bertemu dengan sesuatu hal yang baru, atau tiba-tiba ada seseorang berhubungan dengan kamu.
Tapi mungkin pada akhirnya kamu akan kecewa dengan orang tersebut gitu ya. Mungkin kalau ada seseorang yang baru menghubungi kamu, berkomunikasi sama kamu, tapi kamu yakin atau kamu tahu arah hubungan ini kemana. Entah pada akhirnya kamu tahu kalau kamu akan kecewa apabila menanggapi orang ini, atau mungkin ada sesuatu hal aja yang kamu nggak puas dengan situasi tersebut gitu ya. Jadi mungkin ada dua skenario antara kamu meninggalkan sesuatu hal dan kamu bertemu dengan seseorang yang baru. Yang kedua adalah mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru, tetapi ada sesuatu kekecewaan setelah ketemu dengan orang itu. Sesuatu hal yang kamu merasa, ya gitu, oke? Okay? Oke, untuk zodiak Sagittarius. Oke, Sagittarius di minggu depan kamu fokus terkait dengan ada suatu keberkahan, rezeki, kebahagiaan, apapun itu karena disebut dengan money and abundance. Ini bisa dikaitkan ada suatu berita terkait dengan finansial, ada tambahan apa ya? Tambahan penghasilan dari mungkin kamu bekerja tapi kamu punya penghasilan lainnya. Dengan money, dengan abundance, ibaratnya kamu ada dua kartu yang menandakan suatu berita terkait dengan uang gitu ya. Six of Swords dengan money, dengan abundance, satu mungkin ada suatu uang atau penghasilan atau ada uang income masuk ke dalam tabungan kamu, atau ada berita dari kejauhan terkait dengan uang. Dengan Six of Swords mungkin ini adalah uang untuk bisa membuat kamu traveling ke suatu tempat, atau mungkin ada suatu berita terkait dengan keuangan yang bisa merubah situasi finansial kamu atau situasi kamu untuk moving forward. Oke, semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.